sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita memberikan suatu komentar, terlebih dahulu kita simak cuplikan berikut ini. Nasib sial dialami oleh remaja berusia 19 tahun asal Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pria berinisial R itu ditangkap polisi di kediamannya usai mengancam pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, di media sosial Jumat 6 September 2024. Pria itu mengancam akan menembak Paus Fransiskus saat menjalani lawatannya ke Jakarta pada 3 hingga 6 September. Penangkapan itu dilakukan oleh tim Opsnal Gagak Hitam Polres Padang Pariaman bersama tim Siber Mabes Polri. Awalnya, tim polisi melakukan penelusuran terhadap akun TikTok atas nama Rengga Sawaldi. Setelah berkoordinasi dengan Polres Padang Pariaman, lalu melakukan penelusuran dan berujung menangkap pelaku di kediamannya. Setelah ditangkap, pelaku mengatakan bahwa dirinya hanya iseng untuk melontarkan kalimat pengancaman di media sosial. Mengakui hilaf, salah, berbijak dalam bermedia sosial, ya. Jangan diulang-ulang ya. Iya, kita punya agama, kita pertahankan agama kita, jangan sampai dan jangan hina agama orang lain. Ya, kali ini saya cukup mengapresiasi ya kepolisian Sumatera Barat yang melakukan sebuah aksi yang menurut saya patut diacungi jempol. Karena ya kita tahu Sumatera Barat bagaimana di pandangan orang luar, khususnya orang-orang non-muslim yang cukup keras ya dalam peraturan agama. Tetapi mereka kali ini melakukan sebuah perbuatan yang cukup mulia bagi saya. Ya memang kedatangan Bapak Paus ke Indonesia ini, saudara yang terkasih, saya melihat ya ada perubahan-perubahan yang cukup nyata, khususnya dari Habib Rizik ya. Pernyataannya cukup di luar akal dan pemikiran saya. Ya lainlah kalau ada maksud tujuan apa kita nggak tahu sahabat ya. Tetapi pernyataan dia dari video live yang saya nyatakan kemarin itu, ya itu di luar akal pemikiran saya sahabat. Dan bagaimana juga di Sumatera Barat ya. Di situ kepolisian Sumatera Barat langsung melakukan sebuah aksi penangkapan kepada orang yang mau mengancam Paus Fransiskus. Ya patut diapresiasi ya pernyataannya. Nah kali ini kita akan melihat ya sebuah video ini dulu. Ini sudah siap. Apabila saya tidak mendapati apa yang sudah saya katakan tadi, saya bersedia untuk dibawa ke jalur hukum yang berlaku di negara ini. Yang belum dibacanya, yang bertemu. Udah. Belum. Baca bahasa pora kaki ayah. Baca yang lengkap, yang lengkap aja. Yang lengkap. Tak temu kaki ayah, Pak. Baca. Iya. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat besar menyatakan di bawah, yaitu Heri Pras, tempat tanggal lahir Jember 1904, agama Islam. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya, yaitu Instagram, konten yang berkaitan dengan Kiai Azaim Ibrahim. Dan video tersebut maka akan dengan ini saya akan menghapus. Sudah saya hapus itu. Ya, saya sudah dihapus. Ya sahabat yang terkasih ya. Nah ini video yang kedua ini saudaraku, bagaimana seorang YouTuber terkenal di Indonesia, subscribernya itu udah jutaan sahabat. Dan beliau selama ini kita lihat dalam konten-kontennya banyak membahas Islam ya. Banyak membahas Islam, akhirnya dipanggil, disuruh minta maaf, sampai diketok kepalanya sahabat. Kita lihat ya. Dan beliau ini selama ini ya cukup disegani karena sering menampilkan juga konten-konten dia ahli bela diri, bahkan menantang orang yang ingin mengancamnya ya, karena dia seorang guru ahli bela diri. Dan kita lihat dari badannya juga ya cukup kekar, memiliki tubuh yang atletis.
Nah, tetapi di situ kita lihat nyali beliau cukup ciut ketika di toko kepalanya disuruh minta maaf, sahabat yang terkasih, karena memang ada banyak di situ ya saudara-saudara seimannya yang mengancam dan memarahi dia karena terlalu banyak mengkritik para ulama, tokoh-tokoh Islam gitu, saudara yang terkasih ya. Dan ya hal seperti ini ya terjadi seperti kepada Bapak Ade Armando, juga kepada Abang Abu Janda yang dihalalkan darahnya, saudaraku. Jadi memang kita melihat apabila kepercayaan sebelah ini dikritik, saudaraku, mereka cukup tidak dewasa ya, susah menerima kritikan, bahkan mereka menganggap kritikan itu sebagai sebuah penistaan, saudara. Dan bukan hanya abang ini sebenarnya ya, tetapi ada banyak kita lihat ya tokoh-tokoh Islam yang memang sering kita dengar dihalalkan darahnya karena mengkritik ulama, dianggaplah dia menista Islam karena mengkritik Islam atau menyampaikan sesuatu yang kontroversi menurut kalayak ramai, termasuk guru gembul juga ya. Nah, kalau kita lihat setelah hal itu, kita lihat kontennya, saudaraku, sekarang ini banyak membahas paus. Nah, membahas paus saja kerjanya, saudaraku ya. Jadi mungkin dia berpikir dengan membahas Kristen pasti aman, saudara yang terkasih ya. Begitulah Kristen, saudaraku. Kalau Kristen kan tidak ada halal darah, sahabat. Jadi memang ya dia lebih berani lah membahas Kristen. Makanya banyak saudara-saudara sebelah ini ya, para youtuber sangat keras sekali menyatakan pernyataannya, hinaannya, ejekannya, fitnahnya kepada kekristenan daripada meluruskan saudara seimannya ya. Contoh kalau kita lihat ya, ada kejadian umpamanya ya, beberapa pendeta yang terjatuh dalam dosa, mereka goreng itu bersilit-silit, sobat, digoreng. Nah, mereka tidak berani mengkritik. Ada pesantren yang melakukan sodomi seperti di Padang Lawas itu ya, 24 santri laki-laki yang jadi korban sodomi, sahabat. Belum lagi di tempat lain santriwati itu saya lihat ya, influencer saudara sebelah ini jarang membahas itu, mengkritik itu dan membenahi gitu ya. Ya mungkin ya bisa saja diancam atau apa, kan kita nggak tahu, sahabat yang terkasih, kenapa mereka lebih berani mengkritik kekristenan, sahabat ya, karena memang orang Kristen itu baik-baik ya, dan tidak akan melakukan sesuatu yang mengandung kekerasan. Nah, seperti pernyataan YouTuber ini, kita lihat, saudaraku ya. Tokoh apa namanya? Tokoh Vatikan ini ya, Paus Fransiskus ini. Dia menjadi paus. Aduh ya Allah, nggak tahu saya mau komentar apa. Kalau kita sebagai seorang muslim tentu ya sangat-sangat menolak kehadiran LG ini ya, LGBT. Kalau kita sebagai seorang muslim pasti akan menolak di apapun alasannya. Tetapi ketika ada seorang tokoh, apakah tidak ingat beberapa tahun yang lalu ya, ada tokoh LGBTQ begitu ya, yang dia mau datang ke Indonesia, heboh, se-Indonesia heboh menolak kedatangan dia. Tetapi ketika ada seorang tokoh Vatikan, Paus katanya, Paus Fransiskus datang ke Indonesia, apa yang dilakukan? Dicium-cium, teman-teman, masuk ke dalam masjid, pidato di situ, ceramah, disambut dengan tilawatul Quran. Seharusnya tilawatul Quran yang dibacakan bukan surat itu, tapi surah Al-Kafirun yang dibacakan. Harusnya itu, biar lebih tepat, lebih ngena gitu. Lakum dinukum waliyadin, begitu, teman-teman. Nggak layak itu dibaca kepada mereka, karena takut menyakiti hatinya, teman-teman. Ya Allah. Nah, pernyataan dia ini sebenarnya kan cukup keras, sahabat ya. Ya, fatal sekali sebenarnya hina-hinaan, olok-olokannya kepada Bapak Paus Fransiskus, saudaraku. Ya, saya tahu memang tujuan dia di situ untuk melindungi saudara seagamanya, untuk melindungi akidahnya. Saya tahu maksudnya. Tetapi kan begini, sahabat ya. Konyol sekali orang ingin membenahi rumah tangganya, tetapi mencaci maki, mengurusi dan memfitnah rumah tangga tetangganya. Kan konyol itu, sahabat. Saudara percaya nggak? Kalau rumah tangga kita ingin dianggap baik, seharusnya kan kita yang membenahi rumah tangga kita, kan gitu ya. Kalau istri kita atau suami kita umpamanya tidak benar hidupnya, ya kita benahilah. Bukan justru kita menyalahi istri tetangga, menyalahi suami tetangga. Justru itu membuat, saudaraku, permasalahan makin besar. Nah, inilah yang dilakukan oleh seorang YouTuber ini. Papa Paus datang ke Indonesia bukan untuk membahas Islam. Tidak, saudaraku, sangat berbeda sekali dengan kedatangan Zakir Naik. Zakir Naik datang ke Indonesia khusus untuk mengejek-ejek Kristen, menghina Tuhan Yesus, membahas Alkitab. Kan itu perbedaan yang sangat jauh, sahabat. Papa Paus menyinggung Islam saja tidak. Dia datang ke Indonesia membawa perdamaian. Nah, kan gitu ya, menyampaikan bagaimana supaya kita hidup damai. Nah, ini seorang YouTuber ini malah menghujat Paus, menghina-hina. Sebenarnya apa urusan dia gitu loh?
Kalau memang dia takut umatnya murtad atau saudara seimannya murtad, ya dibenahilah tanpa harus mengejek-ejek paus, kan gitu sebenarnya. Begitu sebenarnya sahabat yang benar. Tapi dia tidak. Dia mengejek-ejek paus, membabi buta, dia katakan penjahat, inilah pendukung ini, macam-macam sahabat. Dengan Saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita simak cuplikan tadi. Ya, apa yang terjadi saudara bagi seorang yang menghina Paus Fransiskus, dia ditangkap. Tetapi apakah dari pihak Paus Fransiskus marah ataupun menginginkan orang yang ditangkap? Tentunya tidak. Karena memang di dalam kekristenan kita diajarkan yang namanya ajaran kasih, mengampuni, bahkan jangan melakukan kejahatan. Bahkan diajarkan untuk berdoa kepada musuh sekaligus. Itulah ajaran Tuhan Yesus sebagai Allah yang benar dan sebagai Tuhan yang benar. Nah, sangat berbeda bisa kita lihat ketika orang tersebut menghina saudara kita dari agama seberang. Ya, mereka begitu marah. Ya, mereka bahkan saudara banyak hal-hal yang mereka lakukan sehingga saudara boleh melihat bahwa tidak ada yang berani ya dalam menghina agama tersebut. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, bukan berarti orang Kristen itu tidak bisa melakukannya, bisa. Bukan berarti orang Kristen itu tidak bisa membalasnya, bisa. Tapi yang kami tahu sebagai orang Kristen, pembalasan itu bukan hak kami, tapi hak Tuhan itu sendiri. Dan biarlah Tuhan yang berperkara bagi orang tersebut, dan biarlah hukum negara ini yang mengadili mereka. Itu yang kami lakukan. Karena percuma kami berkuar-kuar, teriak-teriak, kalau toh polisi pun tidak peduli tentang perkataan kami. Jadi kita serahkan aja semua sama Tuhan. Ya, kita ampuni saja mereka. Pasti Tuhan akan memberikan keadilan. Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya mari kita sebagai orang-orang Kristen dimanapun kita berada, mari kita selalu tunjukkan bahwa ajaran Yesus adalah ajaran kasih. Mari kita selalu tunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang maha pengasih, dan Tuhan yang maha penyayang. Sehingga segala bangsa, setiap lutut boleh berteluk menyembah Yesus, dan setiap lidah boleh mengaku Yesus adalah Tuhan, Allah yang benar dan Tuhan yang benar, sehingga jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih teman-teman. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati kita dan menambah wawasan kita. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.